Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimah Rohimah dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 2103024. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Haji Kusdinar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bahasa Indonesia tentang peranan bahasa Indonesia yang benar pada anak SD atau MI. Pembahasan yang pertama tentang hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 20 menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sementara itu, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau menyimak, seperti mendengarkan berita, petunjuk, pengumuman, perintah, dan lain-lain. Yang kedua, berbicara, seperti mengungkapkan gagasan dan perasaan. Yang ketiga, membaca, seperti membaca huruf, suku kata, kalimat, dan lain sebagainya. Yang keempatnya, menulis, seperti menulis karangan naratif dan non-naratif. Dan pengertian pembelajaran bahasa Indonesia secara umum, pengertian belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Yang selanjutnya, karakteristik siswa sekolah dasar. Dengan pertumbuhan maupun perkembangan anak, hal ini sangat penting mengingat pada usia SD atau MI, yaitu antara 6 sampai 12 tahun, anak banyak mengalami perubahan baik fisik maupun mental. Hasil perpaduan faktor intern maupun pengaruh dari luar, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang tidak kurang penting adalah pergaulan dengan teman sebayanya. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang bersumber dari Puskur Balitbang Depdiknas 2002. Yang berikut merupakan tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu menguasai bahasa Indonesia. Yang kedua, peserta didik mempunyai kapabilitas memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat merasakan kegunaan karya sastra. Yang keempat, peserta didik dapat mengapresiasi dan merasa bangga pada bahasa Indonesia. Yang kelima, peserta didik mempunyai kapabilitas dalam mengembangkan berpikir dan berbahasa secara solid. Yang keenamnya, peserta didik mampu mengapresiasi budaya Indonesia. Yang selanjutnya, peran atau cara guru dalam pembelajaran bahasa kepada siswa. Menurut Tarigan tahun 1989, terdapat beberapa macam pendekatan komunikatif atau model pembelajaran yang bisa digunakan secara efektif agar pembelajaran bahasa Indonesia bisa dipahami oleh siswa sekolah dasar atau SD. Berikut metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode bermain peran. Dengan melaksanakan metode bermain peran, siswa akan dipaksa untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, metode diskusi. Diskusi bisa dibagi menjadi dua, yakni diskusi antar siswa dan siswa dengan guru. Fungsi dari diskusi adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, metode pemberian tugas. Ini adalah langkah penting yang bisa digunakan siswa dalam membantu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempatnya, metode pemecahan masalah.
Metode ini merupakan hal yang akan membuat siswa meluaskan pengetahuan bahasanya dengan berpikir kritis. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kesimpulannya, jadi bahasa Indonesia secara esensial merupakan pembelajaran yang pada arah tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi siswa atau manusia dalam berkomunikasi, baik itu secara tulis maupun lisan. Bahasa juga merupakan kunci dari naiknya kualitas pendidikan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan yang digunakan untuk berpikir logis, kritis, dan terstruktur. Pada hakikatnya, tidak ada strategi pembelajaran yang baik dan buruk. Yang ada adalah guru yang baik dan guru yang buruk. Strategi apapun, sehebat apapun, sebuah strategi jika dibawakan oleh guru yang tidak dapat memakai strategi itu secara tepat dan sesuai dengan kondisi kelas dan karakteristik peserta didiknya, strategi itu diharapkan guru bahasa Indonesia dapat memilih strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan hakikat belajar bahasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.